Baik adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke dalam jenis reseptor berikutnya, yaitu kinase link and related reseptor. Jadi reseptor yang terikat kinase ya, atau dan yang berhubungan atau kinase yang terikat dengan jenis-jenis kinase lainnya ya. Jadi reseptor terikat kinase atau KLR atau kinase link reseptor adalah reseptor transmembran yang menggunakan pensinyalan utusan kedua yang memicu serangkaian peristiwa seluler. Nah, sebetulnya antara KLR dengan GPCR itu mirip ya. Kenapa saya katakan mirip? Karena dia merupakan pensinyalan kedua. Dia ada utusan. Jadi, ketika obat berikatan dengan reseptor kinase, maka reseptor kinase ini juga dia akan mengirimkan sinyal selanjutnya, sama kaitannya dengan yang GPCR tadi. Jadi mekanisme GPCR juga kan ketika ligan yang merupakan baik itu foton, baik itu ion terikat pada sisi reseptor yang 7 transmembran tadi ya, yang GPCR, maka dia akan melepaskan sinyal lanjutan, yaitu berupa dimer alfa dan gamma tadi. Nah, begitupun juga dengan yang kinase ini. Ketika bagian reseptor daripada si kinase ini yang membentang sepanjang membran sel, dia terikat oleh si obat ataupun sinyal pendukung, ya, maka dia akan mengaktifkan sisi lain daripada kinase ini untuk meneruskan sinyal yang sudah dikirim. Ibaratnya kayak kita kirim surat menyurat lah dari pos begitu kan. Nah, suratnya dari kita, nanti pos itu meneruskan sinyal ke tempat berikutnya. Beda kalau misalnya yang ionotropik ya, kalau misalnya yang kayak reseptor ligand gate. Kalau misalnya reseptor ligand gate ketika dia terikat sinyalnya atau neurotransmitter pada reseptor, maka langsung dia akan terjadi efeknya itu membuka dan menutup membuka dan menutup saluran ion sehingga menghasilkan suatu efek. Tetapi kalau yang GPCR kemudian kinase itu dia ada perantara ya. Ketika neurotransmitternya berikatan, maka dia akan melepaskan sinyal berikutnya yang akan meneruskan atau yang akan memberikan pesan kepada entah itu DNA untuk mensintesis protein, DNA untuk mensintesis apa gitu, sehingga menghasilkan suatu efek. Begitu, makanya dikatakan utusan kedua. Kemudian poin berikutnya, ligan mengikat situs pengikatan reseptor di domain ekstraseluler, katanya adik-adik ya. Terutama di sini ada domain yang berupa asam amino, kemudian tirosin, dan juga domain intraseluler. Kemudian poin berikutnya, fosforilasi memulai pensinyalan yang mengarah pada transkripsi gen dan perubahan ekspresi gen target yang mengakibatkan fungsi sel berubah. Jadi sinyal yang dikirim tadi atau neurotransmitter yang sudah berikatan dan mengaktifkan sinyal berikutnya untuk diteruskan ke dalam tubuh, yang hasilnya adalah mensintesis atau melakukan transkripsi gen untuk menghasilkan perubahan ekspresi gen target sehingga menghasilkan perubahan fungsi sel tubuh. Seperti itu mekanisme kerjanya ya. Nah, ini adik-adik perhatikan. Jadi yang KLR ini atau kinase link reseptor itu ya. Jadi ibaratnya seperti ini, ketika ini sinyal neurotransmitter ini berikatan, maka dia akan terjadi pengiriman sinyal lanjutan ya dari ini PP ini ya. Ini adalah fosforilasi. Jadi akan terjadi fosforilasi selanjutnya untuk menghasilkan sinyal lanjutan. Nah, sinyal lanjutan ini yang akan diteruskan ke dalam inti sel. Dia akan masuk sinyal ini untuk memberitahu untuk melakukan sintesis protein atau sintesis DNA, atau terjadi perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk transkripsi begitu ya, sehingga perubahan bentuk transkripsi ini nanti dilepaskan lagi keluar ke dalam sitoplasma untuk menghasilkan suatu efek. Nah, yang ini nanti keluar lagi dia
Nah, itulah efek yang ditimbulkannya ya, seperti itu. Nah, jadi struktur protein daripada si kinase ini adalah dia juga sama seperti yang lain ya, dia juga transmembran. Dia membentang selebar membran sel yang terdiri dari kumparan alpha helix ya. Kemudian domain ekstraseluler terdiri dari situs pengikatan reseptor di mana ligan dapat mengikat untuk menyampaikan sinyal ya. Jadi dia liganya terikat, kemudian nanti akan terjadi fosforilisasi, kemudian dia akan menghasilkan sinyal kinase. Jadi macam-macam jenis kinase yang dikirimkan. Dia ada 3 jenis, dan semua jenis 3 kinase ini dia akan masuk ke dalam inti sel untuk menghasilkan sintesis atau transkripsi. Oke, nah jadi ada 3 ya, ada 3 tipe utama daripada si kinase ini. Jadi ada namanya RTK. RTK itu reseptor tirosin kinase. Jadi dia ada tirosin. Jadi ini merupakan mayoritas dari reseptor faktor pertumbuhan. Jadi reseptor daripada kinase ini merupakan reseptor yang bertanggung jawab gitu, yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa? Tentunya pertumbuhan yang kaitannya dengan sisi genetik. Kemudian ada reseptor serin dan treonin kinase. Nah, jadi RSTK. Nah, ini dia mengatur gen laten ya. Kemudian ada namanya reseptor guanilil siklase. Nah, ini yang reseptor yang berupa enzim liase yang mensintesis cGMP siklik guanin monofosfat ya. Dan ini yang akan membantu dalam efek adaptif atau perkembangan yang memerlukan sintesis protein dan pengaturan mekanisme homeostasis. Jadi reseptor kinase link reseptor ini dia ada 3 jenis ya. Jadi ini yang harus adik-adik ingat ya, ada 3 jenis reseptor kinase ya, ada 3 3 poin utama itu. Ada yang mengatur pertumbuhan, kemudian ada yang mensintesis pengaturan gen laten, kemudian ada juga yang mekanisme homeostasis. Dan selanjutnya reseptor yang terakhir yaitu reseptor inti atau reseptor nuklir ya, atau nuklir reseptor. Nuklir itu kan inti ya. Nuklir reseptor dapat langsung berinteraksi dengan DNA yang disebut dengan faktor transkripsi teraktivasi ligan. Jadi semua reseptor itu ada ligannya ya. Ligannya itu yang dapat berupa obat, dapat berupa ion, dapat berupa hormon ya, dan lain sebagainya. Intinya ini sebagai sinyalnya ya, sinyal yang terikat pada reseptor, sehingga reseptor ini nanti meneruskan sinyal tersebut untuk memberikan perubahan fungsional dalam tubuh. Kemudian poin berikutnya, sinyal transduksi ini bekerja dengan memodifikasi transkripsi gen. Reseptor inti adalah anggota reseptor transkripsi yang sangat terkonservasi dengan respon terhadap senyawa lipofilik kecil. Jadi reseptor inti ini adik-adik, dia akan bekerja ketika ada molekul yang berupa molekul kecil yang berupa lipofilik ya, atau senyawa yang sifatnya larut dalam lemak. Kenapa larut dalam lemak? Karena membran inti itu kan dia disusun oleh membran lipid ya, sehingga yang dapat masuk itu adalah senyawa-senyawa yang sifatnya molekulnya lipid dan ukurannya harus kecil. Kenapa harus kecil ya? Karena pori daripada si membran ini kan sangat kecil juga ya. Nah, sehingga makanya dikatakan terkonservasi atau dia terlindungi di dalam sebuah inti sel. Kemudian reseptor inti ini berperan penting dalam perkembangan fisiologis dan penyakit pada manusia dan mengatur ekspresi gen, tentunya pembentukan protein dan asam amino ya. Jadi ini fungsi daripada reseptor nuklir. Jadi agak sedikit bahasan ataupun referensi yang membahas tentang reseptor inti ini, akan tetapi ini perlu saya sampaikan karena ini poin penting ya, jenis-jenis reseptor ya.
Oke, lanjut. Nah, kalau dari segi struktural itu reseptor inti itu terdiri dari ada 6 ya, ada 6 bagian. Ada 6 bagian yang memang tempat reseptor ini dapat berinteraksi dengan ligannya ya. Ada N-terminal dan C-terminal namanya. Kalau N-terminal berarti dia ikatan peptidanya ya. Kemudian C-terminal itu berarti yang gugus karboksilatnya. Mungkin kalian ingat kalau ikatan peptida itu ada namanya N-terminal dan C-terminal ya. Seperti itu. Sudah saya berikan ketika di mata kuliah biokimia adik-adik. Nah, struktur daripada reseptor inti ini adik-adik sekalian ya. Jadi ada yang dapat mengikat DNA dan ada juga yang dapat mengikat ligan yang berupa molekul kecil ataupun ion-ion kecil ya. Nah, di sini ada istilahnya DBD ya, DNA binding domain atau tempat terikatnya DNA atau tempat interaksi DNA ya dengan reseptor. Nah, DNA yang dimaksudkan ini adalah tentunya DNA yang telah disintesis oleh sinyal lanjutan yang sudah dikirim ya. Begitu. Kan tadi kan ada banyak sistem interaksi reseptor dengan sinyalnya atau neurotransmitternya. Nah, salah satunya kalau yang di reseptor inti yang dapat berinteraksi itu umumnya adalah yang DNA. Nah, DNA ini yang berinteraksi nanti akan menghasilkan suatu efek respon yang sifatnya ekspresi gen, adik-adik ya. Seperti itu. Kemudian yang domain DNA ini ya, ini merupakan reseptor inti yang paling terlindungi, memberikan kemampuan untuk mengenali urutan target tertentu dan mengaktifkan DNA ya, gen DNA tentunya ya. Jadi ini fungsinya untuk menerjemahkan hasil sintesis daripada protein yang sudah disintesis di dalam inti sel, kemudian dia diterjemahkan karena apa? Karena ikatan DNA tadi, karena dia yang terikat pada reseptor ini adalah DNA-nya langsung ya. Dia yang akan menerjemahkan untuk memberikan respon biologis yang berupa ada replikasi DNA, perbaikan DNA, penyimpanan DNA, dan memodifikasi DNA. Nah, memodifikasi DNA ini dapat berupa transformasi gugus fungsi ya, seperti misalnya metilasi, karboksilasi ya, kemudian dehidrasi, kemudian ada oksidasi, reduksi, aldoketoreduktase dan lain sebagainya ya. Jadi itu fungsinya si DNA binding domain ini. Kemudian kalau yang ligand binding domain ini cara kerja atau sistem kerjanya itu mirip dengan yang GPCR juga dan juga termasuk yang kinase. Gimana konsep dia berinteraksi ya? Jadi kalau kalian perhatikan dari gambar ini ada sekalian. Jadi DNA binding domain itu kan sebetulnya dia memiliki sisi-sisi tertentunya dulu ya. Dia merupakan satu kesatuan ya. Kalau dari segi totalitasnya atau bentuk umumnya ini kan seperti ini nih. Ada bagian-bagian tertentunya, ada N, ujung C, ujung N-nya itu merupakan yang sisi A dan B, kemudian kalau yang ujung C-nya itu punyanya si F ini. Nah, di sini ada strukturnya itu ada yang ligand binding domain, kemudian dia langsung dihubungkan dengan sisi DNA binding domain yang di sini ada engselnya ya, atau sesuatu yang dapat menekuk sehingga dia bisa berinteraksi. Jadi konsep mekanisme interaksinya itu adalah seperti ini. Ketika si sisi A dan F ini dia terikat oleh sinyal, molekul sinyal yang dalam hal ini adalah ligan ya, tempatnya ligan ini. Nah, ligan ini dia dapat berupa molekul obat, hormon atau neurotransmitter lainnya. Kemudian ketika ligan ini dia berinteraksi ya, berinteraksi atau terikat, maka dia akan menghasilkan kompleks aktivator ya. Nih, kalau ligan ini terikat, maka dia akan menghasilkan kompleks aktivator yang
tentunya berinteraksi dengan sisi atau dengan reseptor yang memiliki sisi ada sisi A sampai F tadi. Nah, ketika dia menghasilkan kompleks aktivator ini, maka kompleks aktivator ini yang aktivator ini yang menghasilkan DNA yang baru atau ini dapat tersintesis ya. DNA yang tersintesis itu diterjemahkan di DBD ini, DNA binding domain, untuk dia menghasilkan respon. Respon yang diberikan itu adalah regulasi daripada transkripsi atau regulasi untuk mensintesis DNA baru atau menerjemahkan DNA baru, apakah dia harus mensintesis protein atau dia harus mengubah urutan protein atau dia harus memodifikasi struktur protein. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang protein nuklir atau nuklir reseptor itu dia akan berinteraksi dengan cara liganya terikat terlebih dahulu, dia akan membentuk kompleks aktivator. Nah, kompleks aktivator ini dia akan terikat oleh si si reseptor, kemudian reseptor ini mampu mengikat DNA yang akan diterjemah, ya hasil terjemahan yang mungkin dari proses yang lain itu yang diterjemahkan, apakah dia harus melakukan transkripsi atau modifikasi atau mungkin kegiatan lainnya. Nah, kegiatan lainnya yang saya maksud itu adalah ya entah itu modifikasi DNA, entah itu dia metilasi, entah itu dia reduksi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya adik-adik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon adik-adik kerjakan tugasnya. Terima kasih dan selamat belajar dan sukses untuk ujian tengah semesternya ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan di hari ini, di hari Selasa. Paling lambat itu adalah jam 2 ya. Paling lambat jam 2 saya terima. Di mana saya terima? Di meja saya di ruang dosen ya, yang sedang diperbaiki. Di atas meja saya ya. Mohon kalian kumpulkan di atas meja saya paling lambat jam 2. Kalau sudah jam 2 maka saya tutup pengumpulannya ya. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik, semoga sukses di ujian tengah semesternya. Jadi materi yang dijadikan untuk ujian tengah semester itu adalah dari materi awal sampai yang sekarang ini, dan ujiannya sifatnya open book. Selamat bekerja dan selamat belajar untuk kesuksesan ujian tengah semester kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.